Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 321. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan. Berlebih kurangnya manusia tentang akalnya. Sesungguhnya berbedalah manusia tentang berlebih kurang akalnya. Dan tidak ada artinya bekerja menyalin perkataan orang-orang yang hasilnya sedikit sekali. Akan tetapi yang lebih utama dan yang penting ialah bersegera menegaskan kebenaran. Kebenaran yang tegas padanya ialah dikatakan bahwa berlebih kurangnya akal itu menempuh pada 4 bagian. Setelah yang kedua, yaitu ilmu daruri tentang jenisnya barang yang jaiz. Catatan jaiz adalah sesuatu yang boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada. Tentang jaiznya barang yang jaiz dan mustahilnya barang yang mustahil. Mustahil adalah sesuatu yang tidak diterima akal terjadinya dan adanya. Adalah lebih banyak dari satu, maka dia mengetahui juga mustahil adanya satu tubuh itu pada 2 tempat, dan adanya satu benda itu qadim dan hadis. Begitu juga bandingan-bandingan yang lain, dan seluruh apa yang dapat diketahui sebagai pengetahuan yang diyakini tanpa ragu-ragu. Adapun yang 3 bagian lagi, maka berlakulah berlebih kurangnya akal padanya. Dan bagian yang keempat, yaitu kerasnya kekuatan mencegah hawa nafsu, maka tidaklah tersembunyi berlebih kurangnya manusia padanya. Bahkan tidaklah tersembunyi berlebih kurangnya keadaan seseorang menghadapi hawa nafsunya. Sekali berlebih kurangnya ini ada karena berlebih kurangnya hawa nafsu. Sebab orang yang berakal itu kadang-kadang sanggup meninggalkan sebagian hawa nafsunya dan tidak sanggup terhadap sebagian yang lain. Tetapi bukan sehingga itu saja. Seorang pemuda kadang-kadang lemah dia meninggalkan zina. Dan ketika bertambah umurnya dan sempurna akalnya, maka sanggup dia meninggalkan zina itu. Ingin riya atau sifat ingin memperlihatkan amal perbuatan kepada orang dan ingin menjadi kepala bertambah kuat dengan bertambahnya umur. Tidak bertambah lemah, sebab mungkin karena berlebih kurangnya ilmu yang memperkenalkan faedah hawa nafsu, ingin riya dan menjadi kepala itu. Karena itulah seorang dokter sanggup mencegah diri dari sebagian makanan yang mendatangkan madarat. Dan orang lain yang sama kedudukannya akalnya dengan dokter itu tidak sanggup menahannya apabila ia bukan dokter. Meskipun ia berkeyakinan secara umum bahwa makanan itu mendatangkan madarat. Akan tetapi, apabila pengetahuan dokter itu lebih sempurna, maka takutnya pun lebih keras. Maka adalah takut itu tentara bagi akal dan alatnya untuk mencegah dan menghancurkan hawa nafsu. Demikianlah juga seorang alim itu lebih sanggup meninggalkan perbuatan maksiat dari seorang bodoh, karena kekuatan ilmu pengetahuannya dengan madaratnya perbuatan maksiat itu. Yang saya maksudkan ialah orang berilmu yang sebenar-benarnya,
bukan orang-orang yang bersorban besar, yang pandai bermain sandiwara. Kalau berlebih kurangnya itu dari segi hawa nafsu, niscaya tidak kembali kepada berlebih kurangnya akal. Dan kalau dari segi ilmu, maka yang semacam ini dari ilmu itu kita namakan juga akal. Karena ilmu pengetahuan itu menguatkan gharisa akal. Maka adanya berlebih kurangnya itu menurut nama yang diberikan. Dan kadang-kadang berlebih kurangnya itu semata-mata pada gharisa akal. Maka apabila gharisa akal itu kuat, maka sudah pasti pencegahannya terhadap hawa nafsu adalah lebih keras. Adapun bagian yang ketiga, yaitu ilmu pengalaman. Maka berlebih kurang manusia padanya itu tidak dapat dibantah. Karena manusia itu berlebih kurang dengan banyaknya yang betul yang dikerjakannya dan tentang cepatnya mengetahui sesuatu. Ada kalanya karena berlebih kurang tentang gharisa dan ada kalanya mengenai pengalaman kerja. Adapun yang pertama tadi, yakni gharisa, maka berlebih kurangnya tidak ada jalan untuk membantahnya. Karena akal itu adalah seumpama nur yang terbit pada jiwa dan terangnya akan muncul. Titik pertama dari terbitnya nur tadi ialah ketika umur tamyiz atau ketika anak itu sudah dapat membedakan antara untung dan rugi. Kemudian nur itu senantiasa bertumbuh dan bertambah dengan pelan-pelan yang tidak kentara. Sehingga sempurnalah dia ketika umur sudah mendekati 40 tahun. Nur tadi adalah seumpama cahaya subuh. Mula-mula sangat tersembunyi, sukar diketahui. Kemudian dari sedikit ke sedikit bertambah, sehingga sempurnalah dengan terbit bundaran matahari. Berlebih kurangnya nur mata hati adalah seperti berlebih kurangnya sinar mata kepala. Perbedaan itu dapat diketahui antara orang kera dan orang yang berpandangan tajam. Bahkan sunatullah, atau kata orang kebanyakan, kemauan alam, berlaku pada sekalian makhluknya dengan berangsur-angsur atau tidak sekaligus pada pengadaan. Hatta gharisa syahwat pun tidak timbul pada anak-anak ketika balik sekaligus dengan tiba-tiba, tetapi tumbuh sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur. Begitu pula lah segala kekuatan dan sifat. Orang yang membantah terlebih kurangnya manusia pada gharisa ini seolah-olah dia sendiri telah terlepas dari ikatan akal. Barang siapa menyangka bahwa akal Nabi SAW adalah seperti angka seorang dari orang hitam dan orang Arab bodoh, maka orang itu lebih jahat dirinya dari siapapun dari orang-orang hitam itu. Bagaimanakah dapat memungkiri terlebih kurangnya gharisa akal itu? Kalau tidak berlebih kurang, maka tidaklah manusia itu berbeda-beda pada pemahaman ilmu pengetahuan. Dan tidaklah manusia itu terbagi-bagi kepada orang bodoh yang tidak dapat memahami sesuatu selain sesudah payah guru mengajarinya. Dan kepada orang pintar yang dapat memahami dengan sedikit tunjuk dan isyarat saja. Dan kepada orang sempurna atau kamil yang timbul dari dirinya hakikat segala sesuatu tanpa diajarkan. Seperti firman Allah Ta'ala. Yakadu jaituha yudhi'u walau lam tamtashu naru nurun ala nur. Artinya, hampir minyaknya memancarkan cahaya sendirinya, biarpun tidak disinggung api.
cahaya berlapis cahaya. Surat An-Nur ayat 35. Yang demikian itu adalah seperti nabi-nabi alaihissalam. Karena jelas bagi mereka dalam batinnya hal-hal yang sulit tanpa belajar dan mendengar yang dinamakan ilham. Hal yang seperti demikian dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, bahwa Ruh Suci itu mengilhami dalam hatiku. Sayangilah siapa yang engkau sayangi, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan dia. Hiduplah bagaimana yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau akan mati. Berbuatlah apa yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau akan dibalasi dengan amal perbuatan itu. Diriwayatkan As-Sirabi dari Sahal bin Sa'ad dan At-Tabarani dari Ali. Cara ini dari ajaran malaikat kepada nabi-nabi alaihissalam itu berlainan dengan wahyu yang jelas, yaitu mendengar suara dengan panca indera dari telinga dan melihat malaikat dengan panca indera dari mata. Karena itulah diterangkan dari hal ini dengan pengilhaman ke dalam hati, dan tingkatan wahyu itu banyak. Membicarakannya tidak layak dalam ilmu muamalah, karena dia itu sebagian dari ilmu mukasyafah. Janganlah disangka bahwa dengan mengenal tingkatan-tingkatan wahyu itu membawa kita kepada derajat wahyu. Karena tidak jauh perbedaannya dengan seorang dokter yang mengajari orang sakit tingkatan-tingkatan kesehatan, dan seorang alim yang mengajari orang fasik tingkatan-tingkatan keadilan, meskipun dia sendiri kosong daripadanya. Maka ilmu itu satu hal, dan adanya yang diketahui itu satu hal pula. Maka tidaklah tiap orang mengetahui tentang kenabian dan kewalian, lalu dia itu nabi dan wali. Dan tidak pula setiap orang yang mengenal takwa dan warok sampai kepada yang sekecil-kecilnya, lalu dia itu seorang yang takwa. Dan terbaginya manusia itu kepada orang yang menyadari dari dirinya sendiri dan mengerti, orang yang tidak mengerti melainkan dengan disadarkan dan diajarkan, dan banyak yang tidak ada gunanya diajarkan dan juga disadarkan. Adalah seperti terbaginya tanah. Ada yang terkumpul padanya air, lalu kuat, maka dapat memancarkan beberapa mata air. Ada yang memerlukan kepada penggalian supaya keluar air keparit-parit. Dan ada pula yang tidak berguna sama sekali digali, yaitu tanah yang kering, yang tidak mengandung air. Dan yang demikian itu karena berbeda zat tanah mengenai sifat-sifatnya. Maka seperti itu pula lah perbedaan jiwa dalam warisah akal. Berlebih kurangnya akal menurut yang dinukilkan dari agama dibuktikan oleh riwayat bahwa Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu pembicaraan yang panjang, di mana pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifatkan kebesaran arsy, dan para malaikat bertanya kepada Tuhan, "Hai Tuhan kami, adakah Engkau menjadikan sesuatu yang lebih besar dari ars?" Maka menjawab Tuhan, "Ada, yaitu akal." Bertanya malaikat lagi, "Sampai di mana batas kebesarannya?" Menjawab Tuhan, "Tidak dapat dihinggakan dengan suatu ilmu pengetahuan. Adakah bagimu pengetahuan tentang bilangan pasir?"
Menjawab malaikat itu, tidak. Maka berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku menjadikan akal itu bermacam-macam, seperti bilangan pasir. Sebagian manusia ada yang diberikan sebiji. Sebagian ada yang diberikan 2 biji, ada yang 3 biji, dan 4 biji. Di antara mereka ada yang diberikan secupak, ada yang segantang, dan ada pula di antara mereka yang diberikan lebih banyak dari itu. Dirawikan Ibnul Makhbar dari Anas dan At-Tirmidzi. Jikalau Anda bertanya, mengapa beberapa golongan dari kaum sufi mencela akal dan apa yang dipahami oleh akal? Mengenai dengan celaan itu, ketahuilah bahwa sebabnya ialah karena manusia membawa nama akal dan apa yang dipahami oleh akal itu kepada pertengkaran dan perdebatan tentang soal-soal yang bertentangan dan main mutlak-mutlakan, yaitu membuat ilmu kalam. Maka kaum sufi itu tidak sanggup menetapkan dengan dalil-dalil dari mereka sendiri bahwa Anda telah bersalah memberi nama itu. Karena cara yang demikian itu tidak terhapus begitu saja dari hati. Tidak terhapus begitu saja dari hati kaum sufi. Sesudah demikian berkembang pada mulut orang banyak dan melekat pada hati. Lalu kaum sufi itu mencela akal dan apa yang dipahami oleh akal, yaitu akal yang dinamakan dengan demikian pada mereka. Adapun nur mata hati yang tersembunyi, yang dengan nur itu dikenal Allah Ta'ala dan kebenaran Rasul-Rasulnya, maka bagaimanakah bergambar mencelanya? Sedangkan Allah Ta'ala memberi pujian kepadanya. Kalau dicela, maka apalagi sesudah itu yang dapat dipuji. Kalau yang dipuji itu agama, maka dengan apa diketahui kebenaran agama itu? Kalau diketahui dengan akal yang dicela, yang tidak dapat dipercayai itu, maka adalah agama itu tercela pula. Dan janganlah terpengaruh dengan orang yang mengatakan bahwa agama itu diketahui dengan ainul yakin dan nurul iman, tidak dengan akal. Sesungguhnya, kami maksudkan dengan akal itu ialah apa yang dimaksudkan dengan ainul yakin dan nurul iman tadi, yaitu sifat batiniah yang membedakan manusia dari hewan, sehingga manusia itu dapat mengetahui hakikat segala sesuatu dengan sifat batiniah tersebut. Kebanyakan kesalahan itu berkembang dari kebodohan orang-orang yang mencari kebenaran dari kata-kata saja. Maka tersalahlah mereka dalam kata-kata itu, karena kesalahan istilah manusia pada kata-kata itu. Sekedar ini mencukupilah mengenai penjelasan akal itu. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Telah sempurnalah kitab ilmu dengan pujian dan nikmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad dan kepada tiap-tiap hambanya yang pilihan dari penduduk bumi dan langit, di mana akan disambung dengan kitab Qawaidil Aqaid, insyaallah Ta'ala. Segala pujian untuk Allah yang Maha Esa pada awalnya dan pada akhirnya.